19/10/55 dari reguler 2 tingkat 2 akan menjelaskan tentang kehamilan ektopik terganggu atau KET. Baiklah, terlebih dahulu kita akan menjelaskan tentang pengertiannya. Pengertian dari KET itu apa? Jadi pengertian dari kehamilan ektopik ini adalah kehamilan yang terjadi di luar kandungan. Jadi contohnya itu dia tuh hamilnya di luar kandungan atau kehamilan yang implantasi atau penempelannya itu tidak menempel pada endometrium rahim tapi di tempat lain di luar kandungan. Itu udah pengertiannya. Lalu kalau misalnya dia terjadi abortus atau pecah kehamilan ektopik ini pecah di tempat. Jadi nggak kayak kehamilan biasa. Kalau misalnya abortus itu, jadi kalau misalnya kehamilan ektopik ini pecahnya di tempat. Yang di luar kandungan itu dia bisa membahayakan bagi wanita yang mengalami. Lalu selanjutnya kita akan ke etiologi atau penyebab. Jadi penyebabnya itu bisa berdasarkan faktor mekanis, fungsional, dan faktor lain. Kalau dari faktor mekanis, penyebab KET ini itu bisa mengakibatkan terhambatnya jalan ovum yang dibuahi ke dalam kafum uteri. Itu kalau misalnya faktor mekanisnya. Kalau faktor fungsionalnya ini ada 3. Yang pertama, migrasi eksternal ovum, terutama pada kasus perkembangan ruptus muteri yang abnormal. Yang kedua, refleks menstruasi. 3, berubahnya mufalitas tuba karena perubahan hormon estrogen dan progesteron. Lalu ada peningkatan daya mukosa tuba terhadap ovum yang dibuahi. Faktor lainnya adalah adanya riwayat kehamilan ektopik terganggu sebelum kehamilan ini dan adanya riwayat abortus pada kehamilan sebelumnya. Setelah penyebab, lalu kita beralih ke selanjutnya ada diagnosis. Jadi diagnosis ini untuk menegakkan apakah benar wanita tersebut mengalami kehamilan ektopik atau tidak. Dari diagnosis ini kita bisa yang pertama dari anamnesis. Lalu kita lakukan pemeriksaan fisik, lakukan pemeriksaan laboratorium, setelah itu pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang ini bisa berupa tes kehamilan, dilatasi, dan krokan uterus dan krokan. Terus lalu ada USG, laparoskopi, ada Douglas fungsi, terus ada hysterosalpingografi dan tes pitosin. Jadi yang pertama tadi kan ada di diagnosis ada anamnesis. Itu anamnesis ini bisa diketahui dengan adanya aminore, yaitu haid terlambat mulai beberapa hari sampai beberapa bulan. Lalu dari anamnesis ini kita juga tahu berdasarkan perdarahan langsung dan berkelanjutan biasanya darahnya berwarna hitam. Kalau terjadi KET pada abortus tuba, keluhan dan gejala kemungkinan tidak begitu berat. Setelah itu kita ke pemeriksaan fisik, kita bisa lihat keadaan umum penderita KET tergantung banyaknya darah yang keluar dari tubanya. Suhu badan meningkat, lalu si penderita ini mengalami nyeri tekan yang hebat. Lalu anemia, pucat, nadinya lemah. Setelah itu ada pemeriksaan lab. Pemeriksaan lab kita akan memeriksa HB dan selanjutnya ada pemeriksaan penunjang, yaitu ada tes kehamilan apabila positif dan itu dapat membantu diagnosis. Terus ada dilatasi dari krokan. Krokan tidak memiliki tempat untuk diagnosis KET. Biasanya krokan dilakukan apabila sesudah aminore terjadi perdarahan yang cukup lama. Terus kita lakukan USG. Keunggulan secara pemeriksaan ini terhadap laparoskopi adalah tidak invasif. Itu tidak perlu memasukkan alat ke dalam perut. Dan terakhir ada Douglas fungsi. Biasanya dilaksanakan apakah ada darah di kafum Douglas. Di kafum Douglas yang disebabkan ruptur hasil konsepsi. Jadi nanti biasanya bidan itu ambil sedikit darah yang ada di kafum Douglas untuk mengetahui apakah dia mengalami KET atau tidak. Untuk mengambil sedikit cairan lalu dia taruh di dalam cawan. Jika berubah warna dan saat diaspirasi, dia itu tandanya mengalami KET. Lalu kita ke gejala atau tanda. Itu ada amenore bahkan mual sampai muntah. Amenore diikuti oleh perdarahan merupakan gejala yang sering dijumpai pada KET. Biasanya perdarahan tidak banyak tapi cukup lama dan warna darah hitam. Pada pemeriksaan histologi pada desiduo, ini tidak ditemukan virus Coralis terus. Yang kedua ada perdarahan. Jika terjadi abortus tuba itu bisa terjadi perdarahan bagi wanita yang mengalaminya. Dari uterus dan darahnya itu berwarna hitam dan rasa nyeri di samping uterus itu bertambah keras. Pada pemeriksaan ditemukan di samping uterus sebuah tumor, nyeri tekan agak lembek dengan batas yang ada. Kadang-kadang uterus termasuk dalam tumor tersebut. Setelah itu kafum Douglasnya itu menonjol ke arah vagina. Terus ada nyeri perut bagian bawah. Biasanya itu kalau misalkan cervix uterinya kita gerakin kita bakal nyeri. Terus di bagian kiri lebih sering ditemukan nyerinya. Berhubungan dengan tarikan peritoneum tuba, berhubungan dengan pemeriksaan tuba karena kehamilan topik ini jadi gejala atau tandanya itu. Lalu selanjutnya kita beralih ke klasifikasi atau tempat. Biasanya terjadi di bagian tuba falopi ini yang bagian paling banyak terjadi atau dialami oleh wanita yang mengalami KET. Presentasinya itu lebih dari 99%. Setelah itu biasanya terjadi di pars interstisial sebesar 2%. Terus isthmus itu ada presentasi 25%. Lalu ampula itu 55%. Dan infundibulus dan juga fimbriae presentasinya 17%. Paling banyak terjadi di bagian ampula yang dapat terjadi abortus atau ruptur pada kehamilan 1-2 bulan. Setelah itu biasanya terjadi di
Olariva, tapi cuma 0,5%. Jadi sekian penjelasan saya tentang kehamilan ektopik terganggu. Yang saya jelaskan ada diagnosis, pengertian gejala atau tandanya, penyebab, dan klasifikasi atau tempat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.